yang mayoritas beragama Islam, boleh dikatakan 85% agama Islam, sehingga di dalam kehidupan kita itu kita tidak mempersoalkan betul apakah ini halal, apakah ini haram. Kita jajan di warung dimanapun rasanya nyaman-nyaman aja kita duduk ya. Walaupun kadang-kadang saya pernah jajan bakmi itu pun, saya lihat itu kepala ayamnya itu seolah ditusuk saja tuh lehernya tuh ya, nggak ada bekas potongan itu ya. Tapi kita nyaman-nyaman aja duduk di Indonesia ya, dimanapun lah di Indonesia. Tapi begitu saya pernah ke Korea, saya pernah ke Jepang, saya tuh rela itu agak menahan lapar gitu loh, karena saya sangat was-was sekali, ini halal nggak nih, ini halal nggak, ini halal nggak. Itulah ya, saya tanya. Jadi paling aman tuh saya makan paling seafood sama mie, udah itu paling aman. Daging-daging tuh hampir nggak pernah saya sentuh. Nah, padahal masalah halal haram ini sesuatu yang memang harus kita jaga betul masuk ke dalam tubuh kita. Karena di dalam Al-Quran itu banyak tuh disebutkan, kalau tubuh kita itu dibentuk dari barang haram, maka pembersihannya salah satunya adalah api neraka. Nggak ada lagi itu tawarnya. Ya, tubuh kita yang terbentuk dari barang haram, pembersihannya api neraka. Tetapi yang lebih parah lagi, mungkin kita selamanya sudah merasa sholat, sudah merasa khusyuk berdoa, tapi kalau ada tubuh kita dibentuk dari barang haram, maka semua doa-doa kita itu akan tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kuat itu hadisnya itu. Nah, itulah saya juga jadi tersadar itu kemarin. Iya ya, kita di Indonesia ini betul-betul terlena gitu. Apapun kita makan, kita belanja di pasar pun tidak pernah kita persoalkan itu halal haram. Kita kadang-kadang beli daging di supermarket pun dagingnya dari Australia itu kita enak-enak aja, nggak pernah kita perhatikan ada nggak label halal. Nah, sekarang kan programnya Majelis Ulama itu kan obat-obatan, lebih dari 3.000 jenis obat itu hanya baru sekitar 120-an atau 160 yang punya label halal itu obatnya, yang lain itu nggak halal ya. Jangan-jangan kita sakit pun makan obat dari barang yang tidak halal tadi itu, sehingga ya nggak barokah dalam tubuh kita. Maka pada kesempatan yang singkat ini ya saya hanya menghimbau saja, ke depan marilah kita sangat hati-hati sekali untuk menjaga barang yang masuk ke dalam tubuh kita ini agar betul-betul ya kita semakin disayang Tuhan lah. Doa-doa kita tuh semoga dijabat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita sepelekan, ini prinsip nih ya. Ini prinsip ya, bahwa kita harus menghindari barang-barang haram. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, saya juga melihat gitu ya, kita tuh sebetulnya nggak tahu ya pendidikan agama kita itu di mana ya. Kita seolah haram itu daging babi itu bukan main, jijiknya kita melihat haramnya ya. Mungkin kita nyentuh sama tangan aja nggak pernah. Tapi ini saya nggak pas juga ngomong di sini ya. Tapi kalau kita makan duit haram tuh kok kayaknya tenang-tenang aja itu ya. Padahal sama-sama haramnya. Tapi saya nggak tahu, Bu Umar barangkali yang bisa beda nggak sih ya uang haram dengan daging haram ini ya kita makan ya, yang masuk ke dalam tubuh kita tuh padahal sama-sama haram ya kan. Beda tulisan Pak. Hah? Beda tulisan. Beda tulisan ya, tapi sama haram. Oh, maka gimana Bu? Kalau harta yang haram itu seperti korupsi itu lebih haram dari yang kita makan. Dari babi ya? Orang banyak. Nah, tapi kita nggak jijik kan? Nyerempet sedikit kok enak-enak aja. Tapi coba daging babi ditaruh di depan kita. Rasanya kita tuh mual, mungkin kita muntah itu ya kan? Nah, ini kadang-kadang mungkin penanaman nilai-nilai haram itu dalam pendidikan agama kita, Bu Umar, itu seperti apa ya sebetulnya? Sehingga ya masyarakat kita, masyarakat terkorup itu tuh ya, kayaknya biasa-biasa aja. Koruptor tuh lihat aja tuh di TV itu dada-dada sambil senyum-senyum, sambil ketawa-ketawa. Nggak ada rasa salah, nggak ada rasa malu gitu ya. Nah, inilah fenomena negara kita yang sangat memprihatinkan, sehingga ya kita nggak kunjung mendapat hidayah, nggak kunjung mendapat pertolongan dari Allah ya. Negara kita yang kaya seperti ini ya sebagian besar banyaknya yang masih di bawah garis kemiskinan ya. Hanya itu sedikit mungkin sekedar bahan renungan saja buat kita semua. Intinya marilah kita sama-sama menjaga betul ya apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Semua kita harapkan betul-betul barang yang halal gitu ya.
Yang pertama. Yang kedua, nah ini mungkin sekitar perkembangan organisasi kita, kira-kira mungkin 2 minggu yang lalu